Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan jurnalis Kopisme. Kita kembali melakukan podcast outdoor. Biasanya podcast indoor ya, tapi saya akan berbeda dengan tema-tema yang lain. Dan kali ini saya ketemu dengan salah satu pekerja sosial masyarakat. Wih, pekerja sosial masyarakat. Gimana Kak Ukar? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Ukar Supriyadi. Nah, kadang-kadang salah nama saya kalau menyebutnya. Nah, kalau nama bekennya namanya Ukar Catrik, gitu Kang. Ya. Gimana Kang kabarnya hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah Sehat, sehat. Alhamdulillah. Nah, Kang Ukar ini sebelumnya teman-teman saya akan memberikan informasi bahwa beliau ini adalah salah satu PSM yang berprestasi. Kemarin sempat mendapatkan juara 1 di tingkat Provinsi Banten. Luar biasa. Selamat Kang Ukar ya. Mantap Pak. Mantap. Alhamdulillah. Saya ingin tanya-tanya Kang Ukar. Boleh Pak. Selama menjadi pekerja sosial masyarakat, pengalamannya, suka dukanya kan biasanya kan Kang Ukar ini banyak menemui hal-hal. Pekerja sosial masyarakat itu apa sih Kang Ukar? Pekerja sosial masyarakat itu ada beberapa pilar ya yang harus kita lewati. Yang pertama, kita harus bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Yang kedua, kita harus memberikan opini-opini yang baik terhadap rasa untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong. Itu yang harus benar-benar dijaga, karena memang untuk jadi seorang relawan itu kalau untuk dijatuhkan dengan nominal itu nggak akan seimbang dengan harga apapun. Karena memang Pak, relawan itu dari hati ketika kita melihat seseorang yang memang membutuhkan bantuan kita, tolongan kita tergugah hatinya, ingin rasanya membantu mereka. Walaupun istilahnya kita hanya dengan pikiran, tenaga, itu harus kita lakukan. Nggak bisa kita menutup mata kalau memang kita melihat, mendengar apa yang harus kita lakukan, kita harus segera lakukan. Jadi pekerja sosial masyarakat itu memang ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Ada di masyarakat. Di mana-mana harus ada sebetulnya. Harus ada. Ya. Jadi tingkatannya itu apa? Tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten? Kalau untuk di PSM sendiri, tingkat desa ada. Itu ada strukturalnya, ada organisasinya yang dibentuk dan dihasilkan dari kepala desa. Kalau untuk tingkat desa ya, dari tingkat kecamatan membawahi beberapa desa, dihasilkan dari kecamatan. PSM ini kan adalah salah satu tadi yang disampaikan Kang Ukar, potensi sumber kesejahteraan sosial ya, PSKS ya. PSKS namanya PSKS di kementerian. Jadi PSM ini di bawah kementerian juga kan, di bawah Kementerian Sosial yang ada Permensosnya ya. Iya betul. Permensos nomor 10. 10. Iya. Yang dimana ada organisasi pekerja sosial masyarakat. Iya betul sekali. Nah, selama menjadi pekerja sosial masyarakat ini pengalaman hal yang menyedihkan, menyenangkan dan lain-lain pasti banyak lah Kang Ukar, apalagi sudah wilayah yang cukup jauh dari perkotaan ya, menemukan masyarakat. Seperti apa sih pengalaman di lapangan? Banyak sekali. Kalau ini durasinya cukup nggak ini untuk menyampaikan ini? Sampaikan saja. Soalnya ini banyak sekali pengalaman saya, mulai dari saya terharu, sedih, berakhir kebahagiaan itu sering saya alami. Yang pertama, saya pribadi ya, saya dikasih amanah oleh kepala desa untuk memegang 1 unit ambulan ya, dimana kepala desa itu sangat fair sekali, sangat insya Allah percaya dengan saya untuk pegang unit ambulan tersebut. Saya pernah sekali sehari itu 4 pasien Pak. 4 pasien pernah saya bawa. Ada yang melahirkan, ada yang memang berobat jalan, ada juga banyaklah. Yang paling saya ingat tuh, ketika saya mau ganti baju ke rumah, ya kan, itu waktunya jam 12 malam, Pak. Wah, luar biasa, pas di jam-jam rawan ya. Jam rawan, ngantuk, mata ngantuk, lelah, letih. Saya baru ganti baju. Udah bersih-bersih, gosok gigi, cuci muka, cuci kaki. Kalau
mau tidur ya, ketok pintu. Kang, lah siapa ini jam segini? Saya buka lagi kan pintu. Kang, tolong, istri saya mau melahirkan. Siap. Saya nggak sempat rebahan, nggak sempat tiduran, nggak sempat. Saya langsung berangkat lagi, jemput. Di perjalanan jam 12:30 malam itu perjalanan hutan yang memang sih itu jalannya jalan akses menghubungkan antar kampung ya. Cuman kan ada hutan yang begitu panjang. Di tanjakan itu mobilnya mogok, Pak. Mogoknya bukan berarti mati, tapi nggak tahu lah pada waktu itu suatu hal yang menurut saya di luar nalar, karena ketika saya mengendarai ambulan itu bannya itu meleset. Padahal itu badan jalan ya sering kita lalui. Nah, jam 1 malam itu, Pak. Saya untungnya ditemani sama kawan saya yang disabilitas, namanya Abdul Syukur. Dia nemenin saya. Yang di episode saya. Ya itu Pak, benar, di episode yang pernah Bapak wawancarai juga ya. Nah, itu temenin sama dia. Sukanya, dukanya, dia itu sering sekali sama saya, bareng-bareng dengan saya, nemenin. Cuman kita nggak bisa kalau cuma berdua. Pada akhirnya saya telepon orang yang keluarganya yang tadi itu, pada akhirnya jemput kita ke situ ngebantu. Alhamdulillah lancar. Nah di sisi lain juga saya ngalamin gini. Salah satu Paskes awal ya, Paskes awal, Puskesmas. Boleh saya sebutkan puskesmasnya? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Puskesmas Cibaliung berharap besar untuk bisa kerjasama dengan Rumah Sakit Malingping. Waktu itu nggak bisa akses BPJS tembus ke Malingping. Nah, kenapa bisa tembus? Saya ada cerita satu pasien atas nama Abah Bayi. Dia warga desa Cibingbin, Pak ya, Kampung Erih. Kebetulan anaknya warga Sorongan. Nah, saya domisili dari Sorongan ya. Nah, dia minta tolong tuh anaknya, Kang Ukar tolong bantu saya. Kenapa? Bapak saya kencing darah. Siap. Nah, kita berangkat sana. Nah, kan kondisi waktu itu darurat. Bawalah sama saya ke Malingping, karena memang akses yang paling dekat dan cepat itu dari desa Cianjuang dan Cibingbin itu ke Rumah Sakit Malingping, Pak. Nah, setelah sampai Malingping, daruratnya udah kelar kan tuh. BPJS kan kalau darurat di mana aja bisa berobat ya. Terkecuali nggak darurat, kita harus ke Paskes awal dulu untuk minta rujukan. Nah, setelah daruratnya selesai kan dia nggak bisa lagi berobat ke Malingping. Itu, Pak. Kenapa? Nah, karena memang Paskes awalnya itu Puskesmas Cibaliung yang harus ke Kabupaten Pandeglang, kalau nggak ke RS Banten. Gitu, sinkronisasinya ya. Jadi saya berpikir, karena apa? Alasan keluarga dari Abah Bayi itu, pertama dia berharap untuk bisa berobat ke Malingping, akses yang paling cepat ke Malingping dari rumah beliau. Yang kedua, sana keluarganya lebih banyak di sana, kata dia. Kalau saya ke rumah sakit yang lebih jauh, katanya, saya mikirkan finansial. Tetap Pak, dari finansial dia berbicara. Karena orang tidak mampu. Karena orang yang tidak mampu. Nah, pada akhirnya saya punya inisiatif. Ini gimana ini? Di sisi lain saya dilema lah Pak waktu itu. Gimana nih? Saya harus bisa ini tolong Abah ini. Pada akhirnya alhamdulillah secara administratif itu sudah beda wilayah. Beda wilayah. Iya, beda. Tapi Kang Ukar bisa mendobrak itu ya, masuk ke wilayah. Nah, saya punya inisiatif. Kata saya ini saya punya relasi di BPJS nih. Mudah-mudahan beliau bisa bantu saya gitu kan. Nah, mudah-mudahan dia masih ingat dengan saya. Saya telepon lah, namanya Pak Haris. Pak Haris, saya bisa bicara bentar. Oh iya bisa Kang, katanya. Perihal apa nih? Saya sampaikan ya perihal yang tadi, bla 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 bla. Kata Pak Haris, ini beneran nih, bener Pak. Ini bukan atas dasar keinginan saya, tapi keinginan masyarakat warga tersebut yang berharap itu dibuka ke sana Pak. Nah, setelah itu ya udahlah saya buka katanya kan. Kata Pak Haris, saya buka nih. Saya tanya lagi kan, Pak ini sifatnya permanen apa sementara nih untuk akses yang ini? Saya buka permanen katanya untuk Cibaliung. Nah, saya gembira, senang. Cuma di sisi lain, saya masih merasa khawatir. Kenapa saya merasa khawatir? Karena itu kan wilayahnya Kabupaten Lebak, Pak, gitu kan.
Nah pada akhirnya saya ke puskesmas lah. Saya berbicara langsung dengan Ibu Kapus, dengan Pak KTU. Saya izin di sana, Pak Bu, ini kira-kira kalau misalkan Ibu Maci. kerjasama nih Puskesmas Cibaliung dengan Malingping, kira-kira Ibu dan Bapak berkenan apa enggak? Nah responsif dari dia luar biasa. Saya dari dulu Ibu Naci. berharap katanya BPJS ini Maci. bisa kerjasama dengan Rumah Sakit Malingping. Karena aksesnya Nah, lebih mudah, dan ya. lebih dekat. Di sisi lain itu, yang kedua saya tanya balik dong, Bu, kenapa kok demikian, kan itu bukan wilayah kita, ulah Lebak kata saya. Beliau jawab, gimana Kang Ukar? Ini kan warga Cibingbin sama Cianjuang udah sekali banyak yang inisiatif pindah paskes ke puskesmas Cikesik, gitu kata beliau. Nah secara administrasi pendapatan kita berkurang Kang Ukar, gitu. Artinya mereka selingkuh. Dia warganya warga Cibaliung, tapi berobatnya ke Lebak. Cikesik, Cikesik, gitu. oke. Karena Cikesik memang sudah kerjasama Wilayah dengan Lebak. Malingping, gitu Pak. Oke, Nah, teman-teman, sebentar. Ini sangat seru karena memang menarik bagi saya kisah Kang Ukar ini, apalagi dia banyak konsen banget di dunia kesehatan. Dan kita jeda sejenak, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali terkait pengalaman Kang Ukar sebagai pekerja sosial masyarakat, dan dia salah satu driver ambulan yang dipegang oleh salah satu desa Sorongan ya. ya betul Desa sekali Pak. Sorongan, dan punya akses dengan BPJS yang bagaimana perkembangannya. Mantap nih kopinya Baik, nih. kembali di Jurnal Kopisme. Ini ceritanya bersambung karena seru banget, dan cerita pengalaman Kang Ukar selama menjadi driver ambulan, juga selaku pekerja sosial masyarakat dari Kementerian Sosial di bawah Dinas Sosial ya. Ya betul Dan sekali Pak. ini salah satunya kenapa sih Kang Ukar bisa menjadi PSM berprestasi, ya mungkin kiprahnya di dunia relawan cukup panjang. Kang Ukar tadi cerita kembali ke tentang BPJS. Ya, Memang siap. banyak permasalahan ya di lapangan tentang BPJS ini. Banyak sekali Pak. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Pertama miskomunikasi, itu pertama. Terus yang kedua ketidakpahaman masyarakat terhadap BPJS. Jadi gini Pak, kenapa saya sampaikan tadi pilar PSM harus banyak mengedukasi, memberikan hak dan kewajiban masyarakat di situ terhadap KPM ya, penerima manfaat, pemberi iuran dari PBI tersebut dari pemerintah. Jadi masyarakat sekarang banyak yang, kalau kemarin mendengar saya 10.000 ya, 10.000 BPJS yang terpangkas oleh pemerintah kan, dinonaktifkan gitu. Makanya turunlah peraturan baru. Nah sekarang masyarakat kadang pegang fisik BPJS, kadang tidak. Nah di situ ada ketimpangan. Kadang yang pegang fisik BPJS dia nonaktif. Nonaktif. Kadang yang nggak pegang BPJS dia aktif. Caranya gimana? Nih buat teman-teman ya, bukan saya menggurui, mohon izin, Ini edukasi mohon maaf untuk ya. terkait BPJS ya. Ya, untuk kawasan saja. Jadi caranya buat teman-teman relawan juga di bawah, saya punya pengalaman bahwasanya jangan dibuat panik masyarakat kalau memang dia tidak punya BPJS. Oke. Solusinya gini, kita cek terlebih dahulu di NIK ya, NIK KTP ataupun yang tertera di kartu keluarga. Cek di situ melalui aplikasi Pandawa. Nah, kita bisa ngelihat di situ nonaktif dan juga aktifnya peserta tersebut. Oke. Begitu. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak pegang BPJS bukan berarti dia tidak punya BPJS. Artinya bisa aja dia punya BPJS namun dia tidak pegang fisiknya. Karena memang BPJS sekarang tidak mengeluarkan Bentuk fisik BPJS. Begitu ya buat teman-teman nih. Terus yang selanjutnya masalah SKTM juga banyak Pak yang menggunakan SKTM. Banyak sekali. Itu. Kita lebih selektif untuk SKTM, di mana masyarakat ada yang masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. bisa di DTKS tersebut, ada juga yang tidak. Gitu. Jadi kita harus benar-benar selektif di situ. Juga jangan salah nih buat teman-teman, ada dua versi format SKTM. Kalau untuk RSU Malingping, yang saya ketahui ya, nggak tahu lah kalau teman-teman yang di sana.
itu harus diverifikasi sama TKSK juga, mengetahui camat, kepala desa. Nah, dilampiri sama SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, kalau di RSUB Banten itu hanya kepala desa saja. SKTM-nya Yang bisa mengetahuinya itu ya. diklaim. Ya, itu pengalaman saya. Nggak tahu lah kalau misalkan ada perubahan atau apa gitu. Kalau salah, Luar keliru, biasa. mohon untuk diklarifikasikan. Iya, luar biasa ini tentang pengalaman BPJS, terus di dunia relawan. Kang Ukar ini cukup, wow, saya jadi teredukasi nih tentang BPJS juga. Setidaknya ini sharing buat teman-teman sebagai relawan tadi. Bukan sekedar kita hanya punya semangat, tapi juga harus paham tentang aturan regulasi. Apalagi pekerja sosial masyarakat ini juga di bawah kementerian. Kang, kemarin saya ingin pindah topik tentang pengalaman kemarin jadi juara di provinsi ini gimana? Itu luar biasa, Pak. Sebetulnya kalau saya pribadi ya, kalau berharap enggak untuk jadi juara 1. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman dari 8 kabupaten ya yang lebih hebat, yang lebih senior dari saya. Saya enggak terpikirkan, bahkan enggak terlintas sedikit pun saya bakal jadi juara 1 di kegiatan tersebut, tingkat provinsi. Betul sekali, Pak. Cuman mungkin di situ ada rezeki saya ya. Saya menyampaikan apa yang saya bawa, apa yang saya kemas, disampaikan di depan Dewan Juri. Perihal tanya jawabnya, terus materi saya sampaikan berdasarkan pengalaman yang saya sampaikan di bawah. Ini loh pengalaman saya. Karena juri-jurinya juga berkompetensi ya, dari dosen dan iya betul. Bahkan Pak Kabid kalau nggak salah ya. Kadis. Oh, Pak Kadis ya. Sekdis. Iya, Pak Sekdis itu. Yang jadi juri juga. Iya. Itu menjadi motivasi buat katanya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Dapat sebuah reward dari provinsi ya. Ya, alhamdulillah saya sampaikan terima kasih banyak buat Provinsi Banten, terutama Dinas Sosial ya. Saya sampaikan terima kasih banget atas ampaunya, juga apresiasinya terhadap pekerja sosial masyarakat. Itu motivasi bagi saya. Cuman untuk relawan jangan jadi patokan untuk hal itu. Karena kalau kita sudah ngacu ke finansial, nol lah untuk hati nuraninya. Harapannya ke depan untuk teman-teman pekerja sosial masyarakat itu apa sih, Kang? Ada harapan-harapan Akang ke depannya kan, setiap orang kan punya harapan yang betul sekali, Pak. Apa sih yang diharapkan Akang ke depannya? Harapan saya sih terutama dari pemerintah ya. Dari pemerintah rangkulan ajakan untuk pekerja sosial masyarakat, karena memang sadar nggak sadar pekerja sosial masyarakat adalah ujung tombak. Dialah yang paling dekat dengan masyarakat, yang tahu siklus permasalahan di bawah. Ada pesan untuk teman-teman relawan? Pesan saya tetap semangat buat relawan ya, jangan putus asa. Yang sering saya alami di jalan itu guncingan, ada pasti. Pamaido kalau bahasa orang Cibaliu gitu pasti ada. Ketika kita tidak berhasil untuk pendampingan ataupun kegiatan di hal apapun, pasti pamaido itu ada. Cuman jangan putus asa. Anggaplah itu untuk menguatkan akar kita sebagai relawan di bawah. Pak, ini izin nih, masih banyak ini loh. Wah, kayaknya kita waktunya cukup. Waduh. Dan kita masih ada tamu-tamu yang lain, Kang. Oh iya, siap. Insya Allah nanti next time kita akan undang Akang lagi untuk berdiskusi. Iya. Terima kasih ya sudah hadir di Jurnal Kopisme, dan Kang Ukar salah satu relawan yang luar biasa. Saya mengenal beliau juga di lapangan, memang bukan katanya. Jadi saya juga melihat potensinya, dia punya potensi yang cukup luar biasa, dan next nasional. Oh mantap, siap dong, harus siap mewakili provinsi ya. Mewakili provinsi Banten. Siap. Makanya ya? Pak, saya tadi tanya waktunya lama enggak ada saya. Ini soalnya masih banyak nih. CSR-nya saya belum gali kan. Luar biasa. Nantilah pengalaman itu di episode berikutnya kita. Oke lah, siap. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Jurnal Kopisme dengan Kang Ukar Catrik kalau nama bekennya. Jadi beliau ini adalah salah satu pekerja sosial masyarakat PSM Cibaliung dan berdomisili di Sorongan.
Dan tadi ceritanya cukup panjang lebar dan panjang kali lebar lah. Pokoknya harus ada episode 2 nih dengan Kang Ukar untuk Siap. cerita pengalaman serem, seru, dan pedihnya bagaimana jadi relawan. Karena apapun yang kita lakukan adalah sebuah cerminan buat kita dan pembelajaran juga untuk teman-teman dan untuk kita, untuk saya pribadi juga menjadi banyak pengalaman dari teman-teman yang punya pengalaman. Karena di episode sebelumnya juga kemarin kita banyak relawan-relawan juga yang saya tanya-tanya tentang bagaimana di dunia relawan. Terima kasih teman-teman dan tetap stay tune di Jurnal Kopisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.